Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Sahabat kisahkan, ketika sahabat sedang belajar atau menuntut ilmu, tentunya banyak sekali ilmu yang dipelajari. Nah, apakah sahabat kisahkan bisa mengambil kesimpulan atau ringkasan dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari tersebut? Ulama besar Hatim Al-Asham pernah ditanya tentang hal ini oleh gurunya. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Bismillah. Hatim Al-Asham adalah seorang ahli ilmu yang sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu secara mendalam, sehingga ilmu itu masuk ke dalam hatinya dan mempengaruhi amalnya. Begitu dalam penghayatan dan pengamalan ilmu yang Hatim Al-Asham miliki. Bahkan hal ini sampai membuat kaget guru beliau sendiri. Pada suatu hari, guru beliau, Syekh Syakik Al-Balkhi, bertanya pada Hatim, "Wahai anakku, engkau telah berguru kepadaku selama 30 tahun lamanya. Ilmu apa saja yang telah kau peroleh selama ini?" Hatim Al-Asham menjawab, "Ada 8 hal ya Syekh." Awalnya, ketika mendengar jawaban Hatim, Syekh Syakik Al-Balkhi kaget. "Kuhabiskan waktuku bersamamu, dan kau hanya mendapatkan 8 macam ilmu?" Menyadari keterkejutan gurunya, Hatim segera menjelaskan bahwa beliau memang hanya mendapat 8 ilmu saja. Namun menurutnya, kedelapan ilmu itu sangat berharga dan sudah mencukupi kebutuhannya serta dapat menjadi jalan keselamatannya. Delapan intisari ilmu yang berharga itu sebagai berikut. Pertama, menjadikan amal soleh sebagai kawan sejati. Setiap manusia pasti memiliki kecintaan terhadap sesuatu. Hal yang paling utama untuk dicintai oleh seseorang adalah kawan yang dapat menyertainya di dalam kubur. Hatim Al-Asham berkata, "Aku tidak mendapati hal itu selain pada amal soleh. Maka aku menjadikan amal soleh sebagai kawan yang paling aku cintai, supaya dia menjadi cahaya penerang di dalam kuburku, pendamping yang menemaniku, dan tidak meninggalkanku sendirian di sana." Intisari pertama yang disampaikan Hatim ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ada 3 hal yang akan menyertai seseorang ketika ia meninggal. 2 hal akan kembali dan meninggalkan si jenazah, yaitu keluarga dan hartanya. Sedangkan yang satu tetap bertahan bersama orang yang meninggal, yaitu amal soleh. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan tentang keutamaan amal soleh. Tepatnya ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 100. Beliau menggambarkannya bahwa seorang hamba pasti akan merasa menyesal di saat menjelang ajalnya. Hamba tersebut meminta agar usianya diperpanjang meskipun sebentar saja, sehingga ia memiliki kesempatan untuk bisa berbuat baik. Karena pada saat itu, dia baru sadar bahwa hanya amal soleh yang bisa menjadi teman yang memberikan kebahagiaan di alam kuburnya. Yang kedua, menyelisihi dan menundukkan hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Hatim menjelaskan bahwa bila seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya dia juga menuruti semua perintah Allah, termasuk dalam menyelisihi dan melawan keinginan nafsunya. Hawa nafsu sejatinya bisa dibiasakan, seperti halnya membiasakan berbuat baik. Awalnya pasti sulit dan berat, namun jika ia sungguh-sungguh dan berusaha, maka hawa nafsunya akan terbiasa dan tunduk dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, tabungan amal untuk akhirat. Sebagaimana yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Berdasar pada ayat tersebut, seharusnya manusia mendermakan kenikmatan dunia untuk mencari ridha Allah semata. Dan Hatim Al-Asom melakukannya. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Beliau membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Hal ini beliau lakukan untuk menjadi tabungan pahala di sisi Allah. Yang keempat, ketakwaan sebagai satu-satunya kemuliaan. Jika sebagian orang mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak pada banyaknya pendukung, berlimpahnya harta dan jabatan, namun bukan itu yang Hatim Al-Asom yakini. Beliau berkeyakinan bahwa kemuliaan itu terletak pada ketakwaan seseorang. Sebagaimana firman Allah, "Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Yang kelima, ridho atas rezeki yang Allah berikan. Hatim melihat sebagian manusia mencela sebagian lainnya. Sebagian manusia menggunjing sebagian lainnya. Pangkal dari semua itu tidak lain adalah iri dengki dalam urusan harta, jabatan, dan ilmu. Hatim merenungkan firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 32. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kita telah mengetahui bahwa setiap manusia sudah mempunyai bagiannya masing-masing, mulai dari rezeki dan nasib mereka. Semua telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Oleh karenanya, jangan pernah merasa iri kepada siapapun, dan kita harus ridho dengan pembagian jatah darinya. Yang keenam, satu-satunya musuh adalah setan. Hal ini berdasar pada surat Fatir ayat ke-6. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita menyaksikan betapa banyak manusia satu sama lain saling menzalimi, saling bertikai, itu karena mereka menganggap orang lain sebagai musuh. Padahal manusia adalah saudara yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah tersebut, bahwa sejatinya yang patut dimusuhi oleh manusia adalah setan, karena ia mengajak pada jalan kemungkaran. Yang ketujuh, tekun ibadah dan tidak tamak terhadap dunia. Hatim Al-Asom berkata, "Aku melihat setiap orang bekerja keras, membanting tulang demi memenuhi kebutuhan hidup, sampai-sampai terjatuh dalam perkara syubhat dan haram, menghinakan dirinya dan merendahkan harga dirinya. Maka aku merenungkan firman Allah, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Kita pun sadar bahwa rezeki berada di tangan Allah dan Dia telah menjaminnya. Oleh karena itu tidak sepantasnya kita mengharap kepada manusia dan jauh dari harapan kepada Allah." Yang kedelapan, bersandar kepada Allah semata. Hatim melihat setiap orang bersandar kepada harta dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Padahal dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan bahwa jika seorang hamba berserah diri kepada Allah semata, maka dialah yang mencukupi segala kebutuhannya. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandarnya manusia yang lemah. Sebagaimana firman-Nya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Penjelasan yang disampaikan oleh Hatim Al-Asom ini membuat sang guru, Syekh Syakik Al-Balkhi, semakin kagum dan memujinya, serta mendoakannya. Semoga Allah senantiasa memudahkanmu. Sungguh aku telah mempelajari ilmu-ilmu dalam kitab-kitab terdahulu dan terutama Al-Quran. Dan aku menemukan bahwa segala macam kebaikan dalam agama itu berada dalam 8 hal yang sudah engkau tuturkan tadi.
maka barang siapa mengamalkannya, sungguh ia telah mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga 8 ilmu ini bisa kita amalkan sebaik-baiknya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.